Halo guys, ketemu lagi di channelnya Baba Bumi. Kali ini gue mau share sedikit tentang pengalaman gue bagaimana gue memelihara ikan-ikan predator di akuarium atau tank mini gue ini. Seperti apa? Let's go guys! Oke guys, jadi ini adalah akuarium atau tank predator mini gue ya guys ya. Untuk ukurannya sendiri, panjangnya itu di 40 cm, tinggi 25 cm, dan lebarnya 25 cm. Untuk akuarium ini predator-predatornya gua isi ikan-ikan seperti ada si Oscar. Sebenarnya ini Oscar batik ya guys, cuman warnanya nggak keluar, jadi dia hitam pekat seperti ini, cuman ada sedikit titik-titik di bagian badan belakangnya. Lalu ada dua peacock bass, RTC, ada belida Bangkok, dan juga ada tankmate, 2 gurame padang. Pada saat awal pembelian sekitar 4 bulan lalu, maksudnya awal pengisian tanknya guys ya, sekitar 4 bulan lalu, itu gue hanya mengisi si Oscar batik ini sama alligator gar. Juga ada ikan palmas. Nah, ikan palmas dan si alligator spatula garnya udah mati ya guys ya, karena memang yang satu untuk palmasnya loncat, dan yang satu lagi untuk si Florida gar atau spatula garnya itu badannya bengkok. Mungkin dia nabrak karena tanknya terlalu kecil, jadi nggak cocok di akuarium ini. Dia nggak mau makan, jadi dia mati. Nah, untuk pembelian sendiri pada waktu 4 bulan yang lalu, gue membelinya tuh ukurannya sama ya guys ya, nggak sebesar ini. Ini udah hampir 4 jari untuk ukuran si Oscar sendiri. Nah, pada saat pertama kali gue mau beli si Oscar ini, ukurannya cuman 4-5 cm aja guys. Begitu juga dengan si peacock bass dan gurame padang. Kalau belida kayaknya ini agak lama pertumbuhannya guys ya. Dari awal beli ya kayaknya segitu-gitu aja. Cuman yang luar biasa itu si RTC ini guys. Growth-nya itu sangat sangat cepat sekali. Tadinya tuh nggak sampai 5 cm ini gue beli si RTC ini ya, cuman maksimal 3-4 cm. Cuman baru 1 bulan setengah dia udah paling besar dan merajai tank ini. Kemarin tuh si peacock bass tuh hampir dimakan sama dia karena gue memang telat ngasih makan juga. 2 hari gue puasain, nggak gue kasih makan. Dan si gurame padang pun akhirnya dibully oleh tank-tank ini. Tapi setelah gue kasih makan, mereka akur kembali ya guys ya. Oke, tips and tricksnya bagaimana? Jadi yang pertama adalah pembelian ikan-ikannya tersebut harus setara atau sama size-nya ukurannya guys ya. Jadi seperti yang tadi gue bilang, untuk ukurannya itu kalau misalkan mau beli yang 4-5 cm, semuanya 4-5 cm, tidak boleh ada yang kurang dan tidak boleh ada yang lebih, karena nanti akan menjadi bahan bulian atau mungkin bisa dimakan, seperti itu. Kalau misalkan mau beli yang size segini, yang sekitar 10-12 up, itu bisa juga, tapi jangan jangan ada yang beda untuk ukurannya. Nah, yang kedua, dipastikan untuk pemberian makanannya teratur ya guys ya. Karena sesuai pengalaman gue kemarin juga, yang gue biasa ngasih makan sehari itu minimal banget sehari sekali. Kemarin 2 hari lalu itu nggak gue kasih makan guys. Itu nggak gue kasih makan selama 2 hari karena memang pakannya lagi habis, lagi kosong. Jadi agak ada sedikit cekcok antara Oscar, Pibes, RTC, gurame padang. Ya kalau sebelumnya sih anteng-anteng aja guys ya. Jadi si gurame padang ini dibully. Bisa teman-teman lihat untuk siripnya hancur ya guys ya, dan dia agak sedikit stres juga, mojok terus di di filter sana, di head pump. Lalu si Pibes yang kecil ini yang agak tersendat pertumbuhannya udah mau disantap nih sama si RTC. Sisa buntutnya aja, untuk kepalanya udah ada di dalam. Untung gua menyadari hal tersebut dan langsung gue kasih makan, jadi langsung dilepas nih sama si RTC. Itu untuk yang untuk yang kedua. Lalu untuk yang ketiga, dipastikan juga untuk filter atau filtrasi airnya juga bagus ya guys ya. Jadi tidak membuat ikan ini stres. Dan bisa teman-teman lihat juga kalau misalkan ya untuk ukuran air di tank mini atau akuarium mini ini dan diisi oleh ikan-ikan predator ini lumayan lah ya guys ya, cukup untuk bisa dilihat tembus sampai ke belakang. Padahal ini airnya sudah hampir 2 bulan nggak gua ganti, cuman gua tambahin aja karena memang ada proses osmosis dari si air. Dan gua di sini gua tambahin tumbuh-tumbuhan untuk mengurangi amoniak, dan memang terbukti berhasil ya guys ya. Untuk amoniaknya tuh cuman ada sedikit-sedikit titik-titik yang tidak pecah dari gelembung-gelembung airnya.
Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya gimana sih, atau gue punya akuarium kecil nih yang cuma ada 40 atau 30 cm, tapi gue pengen pelihara ikan-ikan predator yang mini-mini seperti ini gitu. Itu sangat bisa dan sangat dianjurkan untuk dicoba terlebih dahulu ya guys ya. Karena kalau sesuai dengan pengalaman gue, itu sangat bisa sekali. Tapi untuk kedepannya gue masih belum tahu, karena pengalaman gue ini baru 4 bulan ya guys ya. Dan selama 4 bulan ini lancar-lancar aja. Cuman ya dipastikan 3 hal tadi itu harus dilakukan ya guys, seperti pemberian makan teratur, dan untuk membeli ikannya pun jangan berbeda-beda ukurannya, dan ukurannya tuh harus sama semua. Jadi dia bisa bisa lebih lebih mengenal satu sama lain lah, seperti itu. Memang pasti ada cekcok sedikit antara ikan-ikan yang teritorial seperti si Oscar, si Pibes dan si RTC ini kadang suka ngejar-ngejar, apalagi si Oscar itu teritorialnya sangat luar biasa ya guys ya. Ikan ini bisa gue katakan ikan preman. Si RTC aja dia serang itu sering sekali kalau misalkan si RTC lagi iseng-iseng ada di sini, karena ini memang areanya dia gitu. Itu aja paling guys. Kalau untuk masalah lampu, ini gua nggak pasang lampu yang mumpuni. Ini cuma ada lampu celup, dan ini pun lampunya mati ya. Belum gua ganti, jadi gue cuma pakai lampu sorot. Ini tuh sebenarnya lampu sorot taman, daripada nggak kepake, jadi gue pakai buat akuarium ikan predator dan juga ikan hias mas koki gue ini. Seperti itu guys. Nah, kalau untuk filtrasi sendiri, gue menggunakan head pump yang merek Risen yang 1000 liter per jam. Ini di dalamnya gue bikin arus, tapi jangan ini lagi-lagi sesuai pengalaman ya guys ya. Jangan sering-sering dilakukan dibuka arus dalamnya, karena kalau lama-lama ikannya sedikit stres juga. Jadi gue selalu buka arus itu dari pagi sampai siang, jadi siang ke malam gue tutup arusnya gitu. Jadi biar dia olahraga juga. Nanti setelah pas kita pemberian makan itu dimatiin dulu aja head pumpnya, karena nanti takutnya kesedot, karena akuariumnya kecil ya guys ya. Nah, untuk filtrasinya gue ini pakai custom. Nanti mungkin kalau ada waktu di next video akan gue bahas, yang memang sejauh ini selama 2 bulan terbukti airnya masih lumayan cukup bening untuk tank ikan predator ya guys ya. Di atas ada kapas di bawahnya, di bawah kapas ini ada bayoring ya guys ya. Jadi masuk sirkulasinya ke sini. Di sini gua custom bikin semacam pipa jatuh ke filter ini. Di sini ada karang jahe di bawahnya kalau bisa teman-teman lihat, dan batu-batuan kerikil atau gravel. Di sini karang jahe dan ada bayoring juga. Dan ini, Dan ini ada hitam tuh, karbon aktif. Jadi memang sistem filtrasinya juga sudah lumayan cukup oke untuk tank yang segede atau sekecil ini ya guys ya. Lalu airnya keluar dan disedot lagi. Nah, untuk untuk sistem sirkulasi airnya pun gue tadinya agak sedikit lumayan stres juga guanya guys ya, karena si ikan-ikan predator ini tuh kotorannya tuh luar biasa gitu, luar biasa kotor. Jadi gue membuat sirkulasi seperti ini, head pumpnya di sini didorong, lalu didorong sama air yang output dari filter itu, biar si kotorannya tuh nanti masuk ke saringan penyedot di si filternya guys ya, atau si head pumpnya nanti ke atas lagi, dan dia langsung disaring ke sini, keluarnya otomatis outputnya akan menjadi bening. Dan ini jujur belum gua sikatin, belum gua siponin untuk si akuariumnya. Kalau untuk sikat-sikat kaca sih ya seminggu sekali ya guys ya. Tapi kalau untuk sifon itu gua hampir nggak pernah selama 2 bulan, karena memang kotorannya udah otomatis langsung tersedot ke head pump dan ke filter, jadi airnya seperti itu. Oke, itu saja mungkin guys. Jadi sekali lagi, kalau misalkan teman-teman yang pengen pelihara ikan predator tapi mungkin minim budget sama seperti gua dan ingin coba-coba dulu di tank akuarium, atau memang punya akuarium yang cuman ukuran 40 x 25 cm ini, itu dicoba dulu aja guys ya. Dan kalau boleh, atau gue saranin, ikutin saran-saran yang gue sebutkan tadi. Insya Allah kalau misalkan teman-teman memang berniat dan memang sayang sama ikan-ikannya, dia tidak akan terjadi apa-apa, dan ya
sehat-sehat seperti ini. Nah, mungkin untuk masalah pakan nanti kita bahas di next video ya guys ya. Karena gue jujur sampai saat ini pakan masih bingung dan suka milih-milih karena si Oscar ini jadi hanya hitam aja seperti Black Oscar gitu guys. Oke. Itu saja guys. Kalau misalkan ada yang punya pengalaman sama atau mungkin ada saran yang kurang atau misalkan mau mengkritik apa yang udah gue alamin sejauh ini, sangat boleh banget di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, terima kasih guys. Selamat mencoba.